Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini Selasa 7 Desember 2021 dengan judul Jadilah Tidak Bercela. Ayatnya di dalam Wahyu 14 ayat yang kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dosa adalah suatu yang sangat dibenci. Dosa merusak keindahan moral dari banyak malaikat. Dosa itu telah masuk ke dunia kita ini dan hampir menghapuskan rupa Allah dalam manusia. Tetapi dalam kasih-Nya yang besar, Allah menyediakan satu jalan bahwa manusia dapat memperoleh kembali posisi dari mana ia jatuh karena menyerah kepada penggoda itu. Kristus datang untuk berdiri sebagai kepala bagi kemanusiaan, untuk melaksanakan atas nama kita suatu tabiat yang sempurna. Berapapun orang yang menerima Dia, kepada merekalah diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Apakah yang dituntut Tuhan dari ahli warisnya yang telah dibeli dengan darahnya itu? Penyucian seluruh keadaan, kesucian yang seperti kesucian Kristus, persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah, ke dalam kota suci, di mana tidak akan dapat masuk sesuatu yang menajiskan atau dusta. Kita dapat menyatakan rupa Tuhan kita yang ilahi itu. Kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan kehidupan rohani. Kita dapat menghormati pencipta kita. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia yang tertinggi, itulah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Allah menginginkan agar pikiran kita bersih, perangai kita manis, kasih berlimpah. Kemudian kedamaian yang melampaui segala akal itu akan mengalir dari diri kita untuk memberkati semua orang yang berhubungan dengan kita. Suasana yang mengelilingi jiwa kita akan menyegarkan. Banyak orang yang berpegang kepada kebenaran hanya dengan ujung jari tangannya. Waktu indah yang seharusnya digunakan dalam membicarakan kuasa juru selamat yang menyelamatkan sedang dihabiskan oleh banyak orang dalam membicarakan informasi yang jahat. Kecuali mereka mengadakan suatu perubahan yang pasti, mereka akan didapati terlalu ringan. Kecuali mereka memperoleh suatu perubahan tabiat yang saksama, mereka tidak akan pernah masuk surga. Orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak mempunyai kecenderungan untuk berpikir atau berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Bibirnya disucikan, dan sebagai saksi Allah, dia menyaksikan bahwa anugerah Kristus telah mengubah hatinya. Yang akan masuk surga hanyalah mereka yang telah mengalahkan penggodaan dalam berpikir dan membicarakan yang jahat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perenungan yang sangat indah dan poin-poin penting bagi kita pada pagi ini. Bagaimana kita harus memiliki harapan dan kerinduan supaya kita tidak bercela di hadapan Allah. Karena umat-umat pilihan Allah yang dinyatakan di dalam Wahyu 14 ayat yang kelima, bahwa didapati mereka tidak berdusta dan tidak bercela. Apakah mungkin bagi kita untuk menjadi seperti itu? Ya saudaraku, oleh karena pengorbanan daripada Yesus Kristus, maka tidak terbatas berapa banyak orang yang akan menerima pengorbanan itu. Maka semuanya dapat dipulihkan, dapat disucikan di dalam Dia. Justru orang-orang yang menganggap enteng dan yang menyia-nyiakan waktunya tanpa harus menyelidiki dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka mereka akan didapati ringan. Dan pada saat itulah banyak orang yang akan berpikir bahwa mereka layak, tapi kenyataannya mereka tidaklah benar. Hanya oranglah yang sungguh-sungguh dalam pertobatan dan nyata lewat pikiran dan tindakan yang akan ada dan mewarisi kerajaan-Nya. Semoga kita akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, kami tinggikan dan muliakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena besar kuasa-Mu yang memberikan kehidupan untuk bangkit kembali menikmati hari yang indah yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau untuk perenungan yang kami bisa peroleh pada saat ini, menguatkan kami untuk bisa hidup tak bercacat
tak bercela dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Oleh karena Engkau yang akan memampukan kami ya Bapa, sehingga itu akan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu dan mewarisi untuk kerajaan surga. Ya Bapa, di sepanjang hari ini, biarlah kiranya dalam segenap pikiran dan juga tindakan-tindakan kami, Engkau yang akan mengaturkan, mengarahkan, sehingga kami tidak akan jatuh di dalam dosa-dosa di dalam dunia ini. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini, biarlah Engkau memberkati kiranya orang-orang tua yang akan melakukan pekerjaan mereka untuk mencari nafkah. Ada yang berkebun, demikian juga yang nelayan, bahkan juga yang berdagang, demikian juga baik sebagai tenaga-tenaga di kantoran dan usaha-usaha. Ya Bapa, biarlah Engkau turut campur dalam semuanya. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga dengan baik semua pekerjaan dilakukan membawa nafkah bagi kehidupan keluarga, bahkan dengan penuh sukacita dapat menjadi saluran kasih bagi sesama juga. Ya Tuhan, berkati kiranya di dalam perkembangan rumah tangga, di mana anak-anak yang Engkau karuniakan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, terutama anak-anak di saat sekarang ini yang sedang menghadapi ujian. Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap menjaga dan menuntun mereka. Janda dan yatim piatu dimanapun mereka berada dalam segenap kebutuhan dan harapan-harapan mereka, Tuhan akan menjadi penopang dalam hidup mereka untuk tetap setia, dan mereka akan tetap bersandar kepadamu ya Bapa. Kami berdoa pada kesempatan ini, bila mana begitu banyak anak-anak Tuhan yang merasakan sukacita oleh karena menemukan hari ulang tahun mereka, biarlah Engkau yang akan memberikan berkat-berkat khusus seperti janji Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami di sepanjang hari ini, serta mohon ampun dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.